Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi MTS Nahdlatul Muslimin kelas 8 yang berbahagia, kita bersama lagi di dalam materi pelajaran kita, yaitu tajwid. Kalian bisa membuka kitab tajwid Tuhfatul Atfal yang kita pakai pada halaman 12. Yang akan kita bahas adalah hukum lamnya al dan lam fi'il. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa kalian simak. Hukmu lami al wa lamil fi'li. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal-ta'rifi qabla arba'in ma'asyaratin khudh ilmahu min abghi hajjaka wa khaf aqimahu sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramza fa'i tib thumma sil rahman tafuz lifdhani'am da'su adhanin zur syarifan lil karam. Oke, itu dulu. Lilami al iku tetep kedue lami al, halani utawi ana tingkah loro qoblal ahrufi ing dalem sedurunge pira-pira huruf. Ulahuma utawi kawitane halani idharuha iku maca idhare lam, fal ta'rifi mongko becik ngertiya sira. Oleh maca idhar qabla arba'in ing dalem sedurunge huruf papat ma asyratin sartane huruf 10. Khudh becik ngalapo sira ilmahu ing ngaweruhi huruf min abghi hajjaka wa khaf aqimahu saking lafal abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Sanihima utawi nomor lorone halani idghamuha iku idghame al fi arba'in ing dalem nalika ketemu huruf papat wa asyratin lan 10 aidon hale maneh wa ramzaha lan ing isyarae 14 fa'i mongko ngreksa sira. Tib thumma sil rahman tafuz dif dhani'am da'su adhonin zur syarifan lil karam. Oke, dari nadham ini bisa kita ketahui bahwa alif lam atau al apabila dirangkai dengan kalimah isim, kalimah yang menunjukkan sesuatu berupa benda atau yang dianggap benda, itu disebut kalimah isim. Selain isim isyarah, contoh isim isyarah adalah hadza, hadhihi, dzalika, tilka, huna, hunaka dan sebagainya. Dan selain isim alam adalah nama, khususnya nama seseorang. Maka al tersebut
disebut al-ta'rif atau disebut al-ma'rifat. Ulangi, alif, lam atau al yang berada pada kalimah isim itu disebut al-ta'rif atau al-ma'rifat. Itu dilihat dari segi nahwu. Dilihat dari segi tajwid, bacaan al-ta'rif yang bertemu dengan huruf hijaiyah 28 itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama dibaca izhar, jelas, lamnya jelas. Dan yang kedua dibaca idgham, lamnya masuk ke dalam huruf setelahnya. Bacaan idgham ini disebut idgham syamsi. Oke, untuk lebih jelasnya bahwa al yang dibaca idhar ini al-ta'rif jika bertemu dengan salah satu dari 14 huruf hijaiyah yang tergabung dalam lafadz abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau dilepas hurufnya menjadi alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ada 14 huruf. Jika al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dibaca izhar, alnya dibaca jelas. Contohnya seperti lafal al-abtar. Kita fokus pada alnya. Al-abtar, al-basir, al-ghafur, al-halim, al-jalil, al-karim, al-wadud, al-khabir, al-fattah, al-alim, al-qadir, al-yaum, al-malik, al-hadi. Kita fokus pada alnya, dibaca izhar al. Sekedar mengingatkan, karena lam bukan termasuk huruf gunnah, maka tidak boleh dibaca dengan berdengung atau lama. Al-abtar tidak boleh, al-basir tidak boleh, harus jelas al-abtar, al-basir. Itu kelompok yang pertama, yaitu yang dibaca izhar. Adapun kelompok yang kedua yaitu dibaca idgham. Al-ta'rif yang dibaca idgham artinya alnya dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu jika bertemu dengan salah satu dari 14 huruf juga yang terdapat pada setiap awal bait tib thumma sil rahman tafuz dif dhani'am da'su adzonin zur syarifan lil karam. Jadi kalau yang dibaca izhar ada 14, yang dibaca idgham pun ada 14, karena huruf hijaiyah jumlahnya 28. Nah, setiap huruf yang ada pada bait tersebut kalau dilepas menjadi ta, tha, shad, ra, ta, dod, dzal, nun, dal, sin, dha, za, dan shin serta lam.
ada 14. Ini membacanya idgham seperti at-tammatu. Lamnya dimasukkan ke huruf ta. At-tammatu, bukan al-tammah, tapi at-tammatu. Ats-tsawabu, bukan al-tsawabu, tapi diidghamkan ke huruf setelah lam, yaitu tha, menjadi ats-tsawabu. Dan contoh seterusnya as-shadiqina, ar-raki'in, at-taibin, ad-dallin, adz-dzakirin, an-nas, ad-din, as-saihun, adz-dzalimun, az-zujaju, asyayatin, al-lail, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran banyak sekali al yang dibaca idhar, yang bertemu dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah, dan al yang dibaca idgham, yang bertemu dengan awal huruf bet tib thumma sil rahman tafuz difdani'am da'su adhonin zur syarifan lil karam. Oke para siswa, dari penjelasan tadi bahwa al-ta'rif ada dua cara bacanya, yaitu idhar dan idgham. Kemudian kita lanjutkan pada nazam berikutnya. Wallamal ula sammiha qamariyah, wallamal ukhra sammiha syamsiyah. Batuk. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Wallama lan ing lam al-ula kang kawitan, yaiku lam yang dibaca idhar, sami mongko ngaranana sira ha ing lam, ngarani qamariyatan ing aran al-qamariyah. Wallama lan ing lam kang al-ukhra kang weneh, sami mongko ngaranana sira ha ing lam, ngarani syamsiyatan ing lam utawa al-syamsiyah. Wa adhironna lan maca idhar temenanan sira lama fi'lin ing lam fi'il mutlakon hale mutlak fi nahwi kul na'am ing dalem sepadane lafal qul na'am, wa qulna lan lafal qulna, wal taqa lan lafal iltaqa. Oke, dari nazam ini diketahui bahwa al-ta'rif yang pertama, yaitu yang dibaca idhar, yang bertemu dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah, itu disebut al-qamariyah. Sedangkan al-ta'rif yang kedua yang dibaca idgham, yaitu yang bertemu dengan awal huruf dalam nazam tib thumma sil rahman tafuz difdani'am tersebut, itu disebut al-syamsiyah. Jadi al yang bertemu dengan huruf hijaiyah abghi hajjaka wa khaf aqimah disebut al-qamariyah. Cara membacanya idhar. Sedangkan al-ta'rif yang bertemu dengan awal huruf tib thumma sil rahman tafuz dithani'am dan seterusnya disebut al-syamsiyah. Cara membacanya idgham atau idgham syamsi. Untuk al-qamariyah
jumlah hurufnya ada 14, Al-Syamsiyah jumlah huruf hijaiyahnya ada 14 juga. Kemudian di dalam Al-Quran lam mati bukan hanya pada al-ta'rif, ada juga lam mati itu adalah lam yang ada dalam kalimah fi'il. Nah, lam fi'il yang mati secara mutlak, baik fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar, itu wajib dibaca idhar atau disebut idhar fi'li. Contoh, ul na'am, ul na, il taqo, yal taqidhu. Lam di sini bukan al ta'rif, bukan lam ta'rif, tetapi lam fi'il. Lam fi'il ini baik fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar, baik di dalam satu kalimah atau di lain kalimah, maka harus dibaca idhar atau idhar fi'li. Catatan, kecuali jika lam fi'il tersebut jatuh sebelum huruf lam atau huruf ra. Jika lam fi'il ini jatuh sebelum lam atau setelah ra, maka wajib dibaca idgham. Contohnya, lam yang bertemu dengan lam, qul lil mu'minina. Kemudian lam yang bertemu ra, ur rabbi, bukan ul rabbi tapi ur rabbi. Oke para siswa, untuk sementara itu dulu yang kita bahas, dan pada pertemuan yang akan datang bisa insya Allah kita lanjutkan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.